Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Gunjan Saksena yang dirilis pada tahun 2020. Film ini tentang seorang pilot wanita pertama India yang bertugas dalam pertempuran dan satu-satunya pilot yang berhasil menyelamatkan para prajurit dalam medan perang. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan sekelompok tentara India yang sedang berpatroli di Bukit Kargil pada tahun 1999. Tiba-tiba, mereka mendapat serangan dari musuh secara masif. Oleh karena itu, salah satu komandan segera melapor ke komando atas untuk meminta bantuan dan evakuasi dalam waktu 30 menit. Berita itu segera diteruskan pada pihak Angkatan Udara untuk mengirim helikopter. Komandan Dilip yang menerima pesan itu segera meminta anak buahnya untuk mengirim helikopter. Namun sayang, semua pilot sedang dalam penugasan. Akhirnya Dilip memerintahkan seorang pilot wanita bernama Gunjan Saksena untuk melaksanakan evakuasi. दो चौपर तैयार करो, लेकिन सारे पायलट्स तो अपने मिशंस पे हैं, जाएगा कौन? Lalu kita dibawa ke 15 tahun sebelum kejadian itu. Terlihat Gunjan atau biasa dipanggil dengan Gunju sedang berada di pesawat dengan kakaknya. Gunju sangat ingin melihat pemandangan dari jendela pesawat, tapi sang kakak melarangnya karena dia ingin tidur dengan tenang. Keributan mereka diperhatikan oleh salah seorang pramugari. Kemudian pramugari itu mengajak Gunju pergi ke kokpit. Begitu masuk ke kokpit, Gunju sangat terkesima dengan pemandangan langit dari depan pesawat. Sang pilot pesawat yang ramah juga memberi kesempatan Gunju untuk memutar tuas, sehingga seolah Gunju bisa mengendalikan pesawat. Padahal yang mengarahkan adalah seorang kopilot. Gunju pun sangat senang dan dia ingin duduk di kursi pilot. Tapi sang kapten mengatakan, jika ingin duduk di sini, kau harus menjadi seorang pilot. यहाँ बैठने के लिए आपको पायलट बनना पड़ेगा। Sejak saat itu, Gunju punya cita-cita menjadi seorang pilot. Dia juga memakai kacamata hitam seperti yang dipakai oleh seorang pilot. Namun penampilan Gunju yang seperti itu malah diledek oleh kakaknya. Gunju pun mengatakan jika dia ingin menjadi pilot. Tapi hal itu segera dipatahkan oleh sang kakak karena tidak ada perempuan yang bisa jadi pilot atau pada saat itu belum pernah ada perempuan yang berprofesi sebagai pilot. Lalu sang ayah yang datang memiliki pandangan lain. Dia sangat mendukung cita-cita Gunju sebagai seorang pilot. Dia juga berjanji akan membantu Gunju meraih cita-citanya. Beberapa lama kemudian, Gunju mulai beranjak remaja, bahkan ketika dia di bangku SMA, cita-cita itu tetap sama. Di sekolahnya, Gunju termasuk siswa yang pintar. Dia bahkan bisa lulus sebagai siswa berprestasi untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Tapi Gunju malah sedih karena sebenarnya dia tidak mau kuliah di perguruan tinggi. Gunjan atau Gunju memiliki keinginan untuk melanjutkan ke sekolah penerbangan. Hal itu pun membuatnya bingung bagaimana cara dia menyampaikan hal itu pada keluarganya. Kemudian Manu, teman Gunjan, menyuruhnya untuk berani jika berkata jujur meski akan tetap dimarahi. Tapi jika memilih untuk tidak berbicara, maka Gunjan akan menyesal seumur hidupnya. Kalimat itu menjadi penguat Gunjan untuk berterus terang pada keluarganya. Tapi saat Gunju akan bicara, ternyata orang tuanya telah membuatkan pesta untuk merayakan pencapaian Gunjan diterima di perguruan tinggi. Dalam pesta itu, para tamu memberikannya selamat termasuk ibunya. Di situ Gunjan semakin bingung. Apa yang harus dia lakukan? Ditambah saat sang ayah membangga-banggakan Gunjan pada teman-temannya. Lalu Gunjan mencoba untuk berbicara pada kakaknya. Tapi sama saja, kakaknya malah mengajak Gunjan menari dan mengajak kepada tamu undangan untuk ikut menari. Tapi dia tidak patah semangat, dia tetap mencoba berbicara pada sang kakak.
Tapi kakaknya tidak mau mendengar sampai akhirnya Gunjan berteriak kalau dia mau tinggalkan kesempatan kuliah untuk jadi pilot saat mati lampu. Semua orang pun terdiam dan lampu kembali menyala. Dan karena hal itu, dia malah disidang oleh kakak dan ibunya di dapur. Mereka berdua menyuruh Gunjan melupakan impian gilanya menjadi pilot dan menyuruh Gunjan untuk fokus kuliah. Gunjan pun protes kenapa sang kakak diizinkan untuk masuk angkatan darat, tapi dirinya dilarang untuk menjadi pilot. Mendengar pertengkaran antara istri dan anaknya di dapur, sang ayah pun membubarkan mereka, dan dia mencoba berbicara empat mata dengan Gunjan. Singkat cerita, Gunjan dan ayahnya pun keluar. Di sisi lain, karena keributan itu membuat mereka jadi omongan para tamu undangan. Tapi ayah Gunjan langsung menetralkan situasi dan pesta pun dimulai kembali. Lalu ibu menanyakan hasil obrolan mereka. Sang ayah menyatakan jika dia menyetujui rencana Gunju yang mau sekolah pilot. Mendengar hal itu, ibu Gunjan pun kaget dengan keputusan suaminya. Di sisi lain, Gunjan sangat gembira sehingga dia bisa menikmati pesta. Kemudian, pada tahun 1989, Gunjan pergi ke Delhi untuk mendaftar sekolah penerbangan. Namun ada perubahan syarat minimum, yakni yang tadinya bisa dengan nilai kelas 10, ternyata sekarang harus dengan nilai kelas 12. Gunjan tak patah semangat. 2 tahun kemudian, Gunjan kembali mendaftar ke sekolah penerbangan, tapi syarat pendaftaran kembali berubah, yakni harus lulus perguruan tinggi. Karena hal itu, Gunjan harus menunda mimpinya untuk masuk sekolah penerbangan, dan dia terpaksa harus kuliah terlebih dahulu. Lalu, 3 tahun setelahnya, Gunjan datang lagi dengan ijazah perguruan tingginya, tapi masih ada saja batu sandungan yang diterima Gunjan, yakni biaya pendidikannya yang naik 2 kali lipat dari 5 tahun sebelumnya. Tak hanya itu, pendidikan penerbangan akan ditempuh selama 3 tahun, tapi kelulusannya bisa 5 hingga 6 tahun. Mendengar hal itu, Gunjan pun sangat sedih karena dia tidak memiliki biaya untuk masuk sekolah penerbangan. Ibunya bahkan sampai mengatakan mustahil bisa punya uang sebanyak itu. Ibunya juga mencibir dan menyarankan supaya menjual rumah saja untuk Gunjan bisa menerbangkan pesawat dan mereka tidur di jalanan. Kata-kata ibunya menambah kekecewaan Gunjan yang tengah galau karena cita-citanya belum tercapai. Pada keesokan harinya, ayah Gunjan memberikan sebuah koran di mana ada iklan pembukaan pendaftaran untuk pilot wanita di Angkatan Udara India. Tentu hal itu adalah kesempatan emas bagi Gunjan karena selain bisa menempuh pendidikan pilot, dia juga bisa langsung mendapatkan pekerjaan sebagai perwira angkatan udara. Namun, masalah yang dulu kembali terulang, yakni bagaimana cara memberitahu ibunya. Tapi akhirnya, dengan sedikit keberanian dan kekhawatiran yang sangat besar, saat acara makan bersama, Gunjan pun memberitahu ibunya. Mendengar hal itu, tentu saja ibunya menolak. Karena menurutnya Gunjan tidak memiliki jiwa patriotisme, dan Gunjan hanya berkeinginan menerbangkan pesawat saja bukan jadi tentara. Hal serupa juga disampaikan oleh kakaknya, dia malah menyindir dengan mengatakan kalau tidak bisa jadi angkatan udara, mungkin Gunjan akan jadi astronot atau Superman, yang penting dia bisa terbang, karena tidak ada satupun yang bisa menghentikannya untuk mengejar mimpinya. Setelah itu, sang ayah memilih meninggalkan meja makan karena dia tidak suka dengan perdebatan di rumahnya. अगर वो भी नहीं हुआ ना गुंजू तो तू ऐसा कर कहने या रुकने वाला तो है ही नहीं। अरे नहीं, लाइट फूड पहले ही बोला था कम खाना है। Pada malam harinya, kakak Gunjan menemui sang ayah. Dia mempertanyakan sikap sang ayah yang mengizinkan putrinya untuk masuk angkatan udara. Padahal sang ayah sangat menyayangi Gunjan dan selalu menjaganya. Tapi mengapa dia membiarkan Gunjan dalam bahaya karena menjadi angkatan udara bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi sang ayah juga seorang tentara, jadi dia tahu resikonya menjadi seorang tentara. Beberapa waktu kemudian, Gunjan pun mendaftar ke Akademi Angkatan Udara. Dia pun mengikuti rangkaian tes, mulai dari tes kesamaptaan, akademik, hingga wawasan kebangsaan. Dan hasilnya, Gunjan adalah satu-satunya perempuan yang masuk dalam tes pantukhir atau panitia penentu akhir. Namun dalam tes itu, Gunjan harus gagal karena berat badannya melebihi standar dan tinggi badannya kurang 1 cm.
Untuk itu, pihak panitia memberi waktu 2 minggu kepada Gunjan untuk menurunkan berat badan serta menambah tingginya. Come in. तुम्हारे मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और तो 2 हफ्ते में अपील कर सकती हो। Sepulang dari tes, Gunjan pun kembali galau karena impiannya menjadi seorang pilot kembali gagal. Melihat anaknya sedih, sang ayah lalu memberi Gunjan majalah yang di dalamnya memuat keberhasilan diet dan mampu menurunkan berat badan. Selanjutnya, sang ayah pun mencoba memotivasi Gunjan bahwa dia bisa menurunkan berat badannya serta menambah tingginya. Kemudian Gunjan kembali semangat. Dia berlatih dan berolahraga yang bisa menurunkan berat badannya dengan ditemani oleh sang ayah. Setelah itu, Gunjan kembali mengikuti tes di akademi. Dan seusai berusaha keras serta drama yang dia lalui, akhirnya Gunjan diterima sebagai taruna atau kadet Akademi Angkatan Udara. इसके पैरों और हाथों की रीच रिक्वायरमेंट से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है। Congratulations. Pada malam harinya, Gunjan curhat pada ayahnya. Dia kepikiran dengan perkataan sang ibu jika dia tidak memiliki jiwa patriot dan hanya ingin menjadi pilot saja. Gunjan takut jika dia menjadi pengkhianat negara. Sang ayah pun mengatakan, bekerjalah dengan tulus dan berusaha dengan keras. Maka jiwa patriot akan tumbuh dan kamu tidak akan menjadi pengkhianat negara. Gunjan selanjutnya mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Gunjan berhasil lulus dengan baik hingga dia mendapatkan wing penerbang. Keluarganya pun terlihat sangat senang saat pelantikan Gunjan sebagai perwira Angkatan Udara dengan jabatan sebagai Opsir Angkatan Udara. Kemudian, saat akan berangkat bertugas, sang kakak masih belum ikhlas adiknya menjadi tentara mengingat resiko yang ada. Apalagi pada saat itu pilot wanita belum lazim, jadi pasti pandangan publik tidak akan baik pada Gunjan. Gunjan selanjutnya ditugaskan di Pangkalan Udara Udampur. Terlihat beberapa opsir Angkatan Udara sedang panco. Tiba-tiba, para anggota lain heboh karena melihat Gunjan keluar dari toilet laki-laki. Hal itu karena Gunjan adalah satu-satunya opsir Angkatan Udara wanita di pangkalan tersebut. Lalu karena kehebohan itu, Gunjan mendapat teguran dari atasannya yang bernama Dilip. बताइए इस वीरता के लिए कौन सा मेडल दिया? बहुत ढूंढा मैंने लेकिन लेडीज टॉयलेट मिला नहीं। मिला क्योंकि ये जगह लेडीज के लिए बनी ही नहीं है। Selanjutnya, Gunjan diperintahkan oleh komandan pangkalan untuk ke landasan dalam waktu 10 menit. Tapi di pangkalan tidak ada ruang ganti untuk wanita, sehingga dia lari untuk ganti ke asrama. Namun karena lokasinya cukup jauh, Gunjan akhirnya terlambat sampai di landasan, sehingga dia ditinggal terbang oleh komandannya. Karena hal itu, Gunjan dimarahi dan alasan Gunjan tidak diterima oleh komandan. Selain itu, Gunjan juga dihukum berdiam diri di landasan sepanjang hari. Lalu di hari kedua, lagi-lagi karena harus berganti pakaian di asrama, Gunjan kembali ditinggal terbang dan tidak mendapatkan jatah latihan pada hari itu. Tiba-tiba, Gunjan mendapatkan ide supaya dia bisa ganti pakaian tepat waktu. Gunjan membuat ruang gantinya sendiri dengan memanfaatkan lemari dan gorden yang ada. Dengan begitu, dia pun tidak terlambat lagi ke landasan. Namun, masalah baru kembali muncul. Tidak ada kapten pilot yang mau menjadi partner Gunjan dalam latihan dengannya. Alasannya takut direpotkan ketika berada di udara. Karena hal itu, hari demi hari, Dilip selaku ketua kelompok penerbang selalu menyampaikan pembatalan latihan pada Gunjan dengan alasan mulai dari kapten yang sakit sampai hingga alasan yang kedengarannya tidak masuk akal. Tak hanya itu, tingkah orang-orang di sana juga aneh, mulai dari orang-orang yang menghindar ketika dia hadir di sana, hingga hari-hari di kesatuan pun dia habiskan dengan kesendirian. Sebenarnya, Gunjan pernah mendapatkan latihan, tapi dia tidak diberi kesempatan untuk memegang kendali. Hampir setiap hari, Dilip memberitahu Gunjan kalau latihan dibatalkan, sampai akhirnya Gunjan merasa kesal sendiri karena ketidakadilan ini. Pada suatu hari saat program latihan, Dilip mengumumkan beberapa pilot terbaik dengan perolehan jam terbang tertinggi.
Dan pada kesempatan itu juga disampaikan Gunjan yang menempati peringkat terakhir yang cuma terbang selama 11 jam. Mendengar jam terbang yang sedikit sekali, Komandan Gautam selaku komandan pangkalan pun marah dan bertanya apa alasan Gunjan, kenapa jam terbangnya hanya segitu? Tapi Gunjan tidak berani mengatakan jika Dilip yang setiap hari membatalkan misi latihannya. Gunjan memilih diam karena jika dia berbicara malah itu akan dianggap sebuah alasan. Lalu, Komandan Gautam menyuruh Gunjan ke landasan dan mengajaknya terbang bersama. Ketika di helikopter, Gautam mengatakan jika di pangkalannya tidak boleh ada pilot yang buruk. Lalu Gunjan mengatakan jika dia bukanlah pilot yang buruk. Mendengar hal itu, Komandan Gautam langsung menyuruh Gunjan membuktikannya. Komandan tiba-tiba mematikan mesin dan menyuruh Gunjan melakukan pendaratan darurat. Di sebuah delta yang ada di tengah sungai, Gunjan pun berhasil melakukannya sekaligus membuktikan jika dia adalah pilot yang hebat. Melihat potensi Gunjan yang hebat, komandan pun menyuruh Gunjan untuk latihan terbang setiap hari bersamanya. Gunjan pun sangat senang, akhirnya dia akan latihan dengan benar. Setiap latihan bersama komandan, Gunjan mendapat pengalaman baru. Komandan Gautam melatih dengan keras, namun Gunjan bisa mengimbangi ketekasan itu dengan pembuktian kemampuan dirinya menerbangkan helikopter di atas rata-rata tanpa kesulitan. Karena hal itu, pada sesi evaluasi selanjutnya, Gunjan mendapatkan peringkat pertama dalam latihan karena punya jam terbang sebanyak 127 jam. Gunjan pun dipromosikan untuk memberikan pengarahan pada latihan berikutnya. Namun hal itu tidak menyenangkan buat para pilot pria di ruangan itu. Setelah mendapat peringkat pertama, kepercayaan dirinya meningkat tajam. Tapi di sisi lain, dia jadi makin tidak disukai oleh pria di unitnya, bahkan beberapa di antara mereka tidak sudi jika pada kemudian hari, mereka malah menerima perintah dari Gunjan yang notabene adalah seorang wanita. Di suatu pagi, karena promosi yang dia dapatkan, Gunjan memimpin pengarahan untuk pelatihan pada pagi itu. Tapi Dilip yang baru masuk tiba-tiba menyuruh Sekar untuk menggantikan Gunjan. Gunjan pun bertanya apa salahnya kenapa tiba-tiba diganti. Karena tidak kunjung dijawab, Gunjan terus bertanya. Tapi bukannya jawaban, Dilip malah menyuruh Sekar dan Gunjan adu panco. Gunjan sudah dipastikan kalah dengan Sekar karena Sekar adalah seorang pria yang badannya juga jauh lebih besar. Dilip kemudian mengatakan jika Gunjan lemah dan cengeng. Kalau seperti itu, bagaimana dia bisa melindungi negara? Go. फिर से के लिए कोई जगह नहीं। हमें यहाँ आंसू बहाने वाले नहीं, खून बहाने वाले। हमारी जिम्मेदारी है इस देश की रक्षा करना। मैं आए तो ये सारी बातें याद कर लेना। Pada malam harinya, Gunjan yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Dilip dan para pilot laki-laki langsung pergi menuju pesta yang diadakan para pilot laki-laki dan mematikan musiknya. Melihat aksi Gunjan, Dilip lantas memarahinya dan menyebutnya gila. Dengan lantang, Gunjan mengatakan jika dia dan ayahnya telah gila sejak dia mendaftar menjadi pilot angkatan udara. Ayahnya selalu membimbingnya, tapi dia tidak tahu jika dengan adu pancolah untuk menunjukkan kekuatan. Tak hanya itu, Gunjan juga mengatakan jika masalahnya bukan pada kelemahannya, tapi pada ketakutan Dilip dan para pilot pria jika Gunjan menjadi superior dan mereka harus hormat padanya. Gunjan juga mengatakan, meski orang-orang hormat padanya, bukan berarti dia tidak menghormati komandannya. Gunjan juga memberikan selamat atas kepicikan dan ketakutan komandan Dilip, sehingga harga dirinya sebagai laki-laki telah hilang. Dilip dan para pilot pria pun hanya bisa terdiam. Setelah itu, Gunjan mengemasi barang-barangnya. Dia lalu menulis surat permohonan cuti. Kemudian pada malam itu juga dia pulang ke rumah orang tuanya.
Sesampainya di rumah, Gunjan langsung mengunci diri dan hari-harinya selalu tanpa murung. Melihat putrinya selalu terlihat murung, sang ibu menyuruhnya untuk datang ke pernikahan temannya yang bernama Manu. Sesampainya di sana, Manu berpikir Gunjan sengaja cuti karena ingin menghadiri pernikahannya. Namun akhirnya, Gunjan pun menceritakan pada Manu perlakuan apa yang dia dapat di kesatuannya. Ternyata Manu juga bernasib sama. Dia pergi untuk mengikuti ribuan audisi aktris, tapi hasilnya dia cuma dijadikan sebagai penari latar. Oleh karena itu, dia pulang dan hanya dapat air mata. Maka dari itu, dia memilih memulai babak baru dengan menikah. Melihat Manu yang bahagia ketika menikah, membuat Gunjan berpikir tentang masa depannya. Lalu ayahnya memberitahu jika ada surat dari Komandan Gautam yang menyatakan bahwa cutinya ditolak dan harus segera melapor balik ke pangkalan. Gunjan pun mengatakan pada ayahnya bahwa sepertinya dia akan keluar dari Angkatan Udara dan akan menikah saja. Mendengar hal itu, sang ayah pun menyetujui pilihan putrinya. Lalu sang ayah mengajak Gunjan untuk membuat parata, karena sebelum menikah, Gunjan harus bisa membuat parata. Sang ayah lantas memberitahu bahan-bahannya dan cara membuatnya. Gunjan terlihat sangat bingung karena dia tidak tahu apa-apa tentang masakan parata. Lalu ayahnya pun mengatakan jika dia dan ibunya tak mengajari Gunjan memasak di dapur karena dia tidak mau menghambat perkembangan dan potensi putrinya. Perkataan itu secara langsung mencerahkan pikiran Gunjan bahwa itulah yang orang-orang mau dari wanita. Dunia mau wanita melupakan impian mereka dan menikah. कि मेरी बच्ची को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता कि तेरे शादी का ख्याल. Akhirnya, Gunjan memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Sesampainya di sana, Komandan Gautam kemudian menugaskan Gunjan ke Kargil di mana di sana sedang terjadi perang dan saat ini negara butuh pilot terbaik. Gunjan pun berangkat ke pangkalan Angkatan Udara Srinagar. Di sisi lain, Dilip melihat kehadiran Gunjan di sana. Dilip memberikan pengarahan kepada pilot tentang misi yang akan mereka jalani, yakni misi pengintaian dan juga misi penyelamatan. Sementara itu, ayah dan ibu Gunjan terlihat cemas ketika melihat berita tentang perang di Kargil. Mereka tahu kedua anak mereka, Gunjan dan kakaknya, pasti akan dikirim ke sana di Srinagar. Kemudian di tempat operasi, Gunjan bertemu dengan kakaknya yang juga perwira Angkatan Darat. Sang kakak mengingatkan kalau ini bukan tempat untuk adiknya. Dan di saat yang sama, markas operasi itu mendapatkan serangan dan untungnya sang kakak bisa menyelamatkan Gunjan dari serangan. हर बार तुझे बचाने नहीं आ पाऊंगा. Selanjutnya, Gunjan melakukan misi pengintaian dengan 2 helikopter. Ketika berhasil mendapatkan informasi lokasi musuh di bukit, 1 helikopter yang beroperasi bersama Gunjan mendapatkan serangan. Kemudian Gunjan pun melapor ke markas dan berniat untuk mencari awak yang jatuh. Karena terlalu berbahaya, komandan menyuruh Gunjan kembali dan membatalkan misi. Berita tentang jatuhnya helikopter pun segera viral di media, begitu juga kabar tentang seorang pilot perempuan yang berhasil selamat dari serangan. Kabar tentang keberadaan sang pilot wanita ini pun jadi ikut dikomentari oleh orang-orang karena khawatir Gunjan ditangkap musuh dan disandra. Mereka juga khawatir jika Gunjan tertangkap, dia akan dilecehkan oleh tentara musuh. Karena keselamatannya jadi berita nasional, Dilip pun menugaskan Gunjan untuk kembali ke pangkalan Udhampur. Selanjutnya, kita kembali pada awal film saat pasukan Angkatan Darat sedang berada di lapangan untuk patroli. Tiba-tiba, mereka mendapatkan serangan dari atas bukit. Mereka pun kerepotan hingga markas Angkatan Darat menghubungi Angkatan Udara untuk meminta bantuan evakuasi dengan helikopter. Dilip yang menerima pesan itu pun akan mengirimkan 2 helikopter. Namun masalahnya, semua pilot yang ada sedang bertugas di lapangan dan jauh dari lokasi evakuasi. Sedangkan mereka cuma memiliki waktu 30 menit, Dilip pun tidak punya pilihan lain dan Gunjan akhirnya dipanggil bertugas untuk membawa helikopter, sedangkan Dilip berada di helikopter satunya. Namun demikian, di wilayah Bukit Kargil, sinyal sangat buruk. Dilip memerintahkan Gunjan untuk mengorbit di belakang bukit dan menunggu perintah selanjutnya. Sedangkan Dilip akan melakukan evakuasi sendiri.
Tapi Gunjan malah berhasil melihat posisi musuh, namun dia tidak bisa memberitahu Dilip karena sinyal yang buruk. Tak lama kemudian, helikopter Dilip pun ditembak jatuh. Gunjan segera menghubungi markas atas kejadian itu, dan markas pun menyuruh Gunjan membatalkan misi dan kembali ke markas. Namun Gunjan tidak mau mengikuti perintah dari markas dan memilih untuk menyelamatkan pilot yang pesawatnya tertembak. Selain itu, Gunjan juga menyuruh kopilotnya membantu serangan dari atas dan membuahkan hasil. Kemudian Gunjan berhasil mendarat dan melakukan evakuasi pada Dilip dan beberapa tentara angkatan darat, dan membawa mereka dengan helikopternya ke markas. Sesampainya di markas, akhirnya Dilip berterima kasih dan mengakui kemampuan Gunjan. Gunjan juga mendapat apresiasi dari teman-temannya atas kemampuan yang dia miliki, meski dia adalah seorang wanita. Gunjan merupakan salah satu pilot yang berkontribusi untuk kemenangan India di Perang Kargil. Puluhan misi berhasil dia jalankan meski dia adalah seorang wanita. वो गीत अब अपना अपनी जिंदड़ी तेरा जो भी है सपनी तेरी बारी. Seperti itulah kisah tentang seorang pilot wanita pertama India yang bertugas dalam pertempuran dan satu-satunya pilot yang berhasil menyelamatkan para prajurit dalam medan perang. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.